semua anak-anak. Hari ini kita akan memasuki materi baru, yaitu klasifikasi 5 kingdom. Sebelum kita memulai materi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Dan yang ketiga, peserta didik dapat mengklasifikasikan makhluk hidup. Siswa juga diharapkan memiliki profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, dan yang ketiga, bernalar kritis. Nah, untuk itu anak-anak, simak video berikut ini dengan semangat agar kamu tahu mengklasifikasikan makhluk hidup ya. Anak-anak semua, pasti kalian mengetahui angsa, ayam, dan bebek dikelompokkan menjadi kelompok unggas karena memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu sama-sama berkaki dua, sama-sama bertelur, sama-sama memiliki bulu. Nah, berdasarkan ciri-ciri tersebut dapat dikelompokkan menjadi kelompok unggas. Nah, dalam ilmu biologi, klasifikasi kelompok unggas ini merupakan salah satu dari contoh pengelompokan makhluk hidup. Oke, pada tahun 1969, Bapak Robert H. Whittaker mengemukakan klasifikasi 5 kingdom, sehingga klasifikasi tidak lagi dikelompokkan menjadi 2 kingdom, yaitu Plantae atau tumbuhan dan Animalia atau hewan. Pembagian dalam klasifikasi 5 kingdom. Yang pertama ada Monera, yang kedua ada Protista, yang ketiga ada jamur atau fungi, yang keempat ada Plantae atau tumbuhan, dan yang kelima ada Animalia atau hewan. Oke, klasifikasi yang akan kita bahas pertama adalah kingdom Animalia atau hewan dengan ciri-ciri. Yang pertama, makhluk hidup multiseluler atau yang memiliki banyak sel. Yang kedua, tidak memiliki dinding sel. Yang ketiga, eukariotik atau sudah memiliki inti sel. Yang keempat, tidak memiliki klorofil. Dan yang kelima, bersifat heterotrof atau tidak mampu menghasilkan makanan sendiri sehingga memperoleh dari makhluk hidup yang lain. Untuk pembagian dari kingdom Animalia atau hewan terdiri dari 2, yaitu vertebrata atau yang sudah memiliki tulang belakang dan invertebrata yang tidak memiliki tulang belakang. Untuk vertebrata sendiri terdiri dari 5, yaitu 1 Pisces, 2 Amphibia, 3 Reptilia, 4 Aves, dan yang kelima Mamalia. Namun, untuk invertebrata jumlahnya lebih banyak daripada vertebrata. Yang pertama itu ada Porifera, yang kedua Solenterata, yang ketiga Platyhelminthes, yang keempat Nemathelminthes, yang kelima Annelida, yang keenam Mollusca, yang ketujuh Arthropoda, dan yang terakhir yang kedelapan Echinodermata. Oke anak-anak, untuk klasifikasi kingdom pada Animalia invertebrata yang akan kita bahas itu yang pertama adalah Porifera, di mana ciri-ciri dari Porifera yang pertama tubuhnya berpori-pori, habitatnya di perairan, warnanya bisa hijau, kuning, dan merah. Untuk contohnya itu yang pertama ada Euspongia, Yang kedua itu ada Potherion.
Dan yang ketiga ada Skipa. Untuk porifera, nama julukannya adalah hewan yang berpori-pori karena memang ciri utamanya adalah memiliki tubuh yang memiliki pori-pori. Lalu, pada klasifikasi 5 kingdom, untuk invertebrata yang akan kita bahas selanjutnya adalah mengenai Coelenterata. Nah, Coelenterata ini memiliki nama lain yaitu hewan berongga dan memiliki tentakel, di mana tentakel ini berfungsi untuk menangkap mangsa, di mana pada ujung tentakel terdapat racun yang sangat menyengat dan beracun yang akan membunuh langsung mangsanya. Lalu yang kedua, tubuhnya berbentuk polip yang menempel pada tempat hidupnya dan berbentuk medusa yang bergerak aktif melayang-layang di dalam air. Nah, untuk contoh dari Coelenterata itu yang pertama ada bunga karang, yang kedua ada Obelia, yang ketiga ada Hydra, yang keempat ada Anemon. Nah, untuk Coelenterata dalam bentuk polip, dia berada di dasar permukaan air, sedangkan untuk dia medusa melayang-melayang di dalam air. Selanjutnya, yang akan kita bahas pada invertebrata yaitu Platyhelminthes. Nah, Platyhelminthes ini termasuk dalam kelompok cacing ya, dengan ciri-ciri memiliki tubuh yang lunak, tidak memiliki cangkang, merupakan cacing pipih. Kenapa? Karena Platyhelminthes terdiri dari dua kata, di mana platy artinya pipih dan helmin artinya cacing. Maka Platyhelminthes adalah cacing memiliki bentuk yang pipih. Dengan contoh, yaitu yang pertama cacing hati dan ada cacing pita. Oke anak-anak, untuk yang keempat yang akan kita bahas dalam invertebrata adalah Nemathelminthes, di mana ciri-cirinya adalah tubuh bulat panjang dengan ujung yang runcing. Nah, Nemathelminthes ini memiliki nama lain yaitu cacing benang, di mana nema artinya benang, sedangkan helminthes berarti cacing. Maka dapat kita simpulkan bahwa Nemathelminthes itu adalah kelompok cacing benang karena memiliki ukuran yang panjang. Contohnya itu ada cacing perut, cacing kremi, dan cacing tambang. Untuk Nemathelminthes ini masih tetap dalam kelompok Vermes atau cacing-cacingan. Oke anak-anak, yang selanjutnya kita bahas adalah Annelida, di mana Annelida ini memiliki nama lain yaitu berupa cacing gelang. Lalu, tubuhnya berruas-ruas seperti cincin. Untuk contohnya adalah lintah, pacet, dan cacing tanah. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah moluska pada kelompok invertebrata, di mana moluska memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Tubuhnya lunak dan berlendir dan terbungkus oleh mantel. Mantel di sini adalah untuk pelindung tubuh mereka. Tubuhnya memiliki cangkang, di mana cangkang ini berfungsi untuk melindungi tubuhnya dari ancaman predator. Yang ketiga, habitatnya di air dan di darat. Untuk contoh dari moluska, yang pertama ada gurita, yang kedua ada kerang, dan yang ketiga ada siput. Untuk hewan moluska sering disebut dengan hewan yang bertubuh lunak. Baik anak-anak, selanjutnya yang akan kita bahas adalah arthropoda. Arthropoda juga masih dalam kelompok invertebrata, di mana
Arthropoda ini terdiri dari bahasa Yunani yaitu atron yang berarti ruas, buku atau segmen, sedangkan pous atau podos artinya kaki. Untuk arthropoda sendiri, dia memiliki nama lain yaitu hewan yang beruas-ruas karena memang kakinya memiliki banyak ruas. Lalu ciri yang kedua, tubuhnya dapat dibedakan atas kepala, dada, dan perut. Ciri yang ketiga adalah tubuhnya tersusun atas zat kitin yang keras. Nah, zat kitin ini serupa dengan zat kapur yang bersifat keras, biasanya terdapat pada cangkang dari arthropoda. Yang keempat, memiliki mata faset. Mata faset ini adalah mata majemuk, di mana terdiri atas beribu-ribu mata kecil yang berbentuk segi enam. Lalu, untuk ciri kelima, memiliki alat indera yang peka terhadap sentuhan dan bau-bauan. Untuk contohnya arthropoda adalah yang pertama, belalang, yang kedua, kumbang, yang ketiga ada kepiting, dan yang keempat ada laba-laba. Oke anak-anak, pada invertebrata yang akan kita bahas terakhir kali yaitu Echinodermata, di mana Echinodermata ini memiliki ciri-ciri yang pertama, tubuhnya diselimuti oleh duri, yang kedua terdapat lempengan zat kapur atau zat kitin, yang ketiga tubuhnya simetri radial dengan 5 lengan, di mana simetri radial ini apabila tubuh hewan dibelah menjadi 2 bagian dalam sudut manapun akan diperoleh hasil yang sama besar. Lalu yang keempat, pada tubuhnya terdapat sistem amburaklar yang untuk alat gerak, bernapas, dan menangkap mangsa. Untuk contoh dari Echinodermata yang pertama ada bulu babi, yang kedua ada lilia laut, yang ketiga ada bintang laut, dan yang keempat ada bintang ular. Baik, pada klasifikasi vertebrata atau yang sudah memiliki tulang belakang, yang akan kita bahas pertama adalah Pisces, di mana cirinya adalah hewan vertebrata tetap ya memiliki tulang belakang. Lalu ciri yang kedua, habitatnya di dalam air. Yang ketiga, bernafas dengan insang. Dan yang keempat, merupakan hewan yang berdarah dingin atau poikilotem, yang artinya suhu tubuhnya selalu berubah-ubah sesuai dengan suhu air di tempat dia hidup. Jika lingkungan tempat dia hidup dingin, maka suhu tubuhnya akan ikut dingin. Namun sebaliknya, jika panas, maka suhu tubuhnya juga akan panas. Untuk contoh dari Pisces yang pertama itu ada ikan hiu, lalu ada ikan mujair, lalu ada ikan koi. Untuk kelompok dari Pisces, dia bersifat ovivar atau bertelur. Baik anak-anak, untuk selanjutnya yang akan kita bahas pada klasifikasi vertebrata adalah amfibi. Amfibi memiliki ciri-ciri hewan tulang belakang yang hidup di dua alam, yaitu di air dan di darat. Yang kedua, mengalami metamorfosis sempurna, di mana contohnya itu adalah pada katak, di mana katak mengalami metamorfosis dari telur ke cebong menjadi katak muda dan menjadi katak dewasa atau imago. Itulah salah satu contoh dari metamorfosis sempurna pada amfibi. Yang ketiga ada berdarah dingin atau poikilotem. Yang keempat memiliki peredaran darah tertutup. Maksudnya ini adalah sistem peredaran darahnya terdapat di dalam pembuluh darah. Yang kelima, ada kaki berselaput yang memudahkan mereka dalam berenang di dalam air. Dan yang terakhir, jantung terdiri dari 3 ruang, yaitu 2 serambi atau atrium dan 1 bilik atau ventrikel.
Untuk contohnya yang pertama ada salamander, lalu ada katak. Oke anak-anak, selanjutnya akan kita bahas adalah reptilia. Reptilia ini berasal dari kata reptum yang berarti melata, maka reptilia sering dikatakan dengan sebagai hewan yang melata. Lalu tubuhnya tertutup oleh kulit kering atau sisik yang tersusun dari zat tanduk, di mana zat tanduk ini dia bersifatnya keras. Yang ketiga, habitatnya di air dan di darat. Yang keempat, bernafas dengan paru-paru. Dan yang kelima, berdarah dingin atau poikilotem. Untuk contohnya itu ada ular, buaya, dan penyu. Aves memiliki ciri-ciri yang pertama, anggota kelompok hewan bertulang belakang atau vertebrata yang memiliki bulu dan sayap. Yang kedua, sebagian kelompok Aves bisa terbang dan ada juga yang tidak bisa terbang. Untuk kelompok yang bisa terbang contohnya burung merpati, dan untuk yang tidak bisa terbang contohnya adalah penguin. Yang ketiga, berkembang biak dengan bertelur atau ovipar. Oke, untuk ciri yang keempat adalah hewan berdarah panas. Nah, Aves berbeda dengan Pisces, amfibi, dan reptilia yang berdarah dingin atau poloitem. Namun kalau Aves dan mamalia adalah homoitem atau hewan berdarah panas, di mana hewan berdarah panas ini adalah suhu pada tubuhnya tidak terpengaruh oleh suhu pada lingkungannya, di mana suhu tubuhnya tetap terjaga. Lalu ciri yang terakhir adalah bernafas dengan paru-paru. Untuk contohnya yang pertama ada angsa, yang kedua ada burung merpati, yang ketiga ada ayam, dan yang keempat ada penguin. Oke anak-anak, yang terakhir yang akan kita bahas pada kelompok vertebrata adalah mamalia, dengan ciri-ciri yang pertama memiliki kelenjar susu, yang kedua berkembang biak dengan melahirkan atau vivipar, yang ketiga tubuhnya ditumbuhi oleh rambut, yang keempat itu adalah dia hewan dalam kelompok berdarah panas sama seperti Aves tadi ya, atau homoitem. Lalu habitatnya sebagian di darat, namun ada yang hidup di laut seperti paus dan lumba-lumba. Untuk yang hidup di darat contohnya seperti kucing, harimau, singa. Nah, contoh dari mamalia yang pertama itu ada paus, yang kedua ada lumba-lumba, yang ketiga ada harimau, dan yang keempat ada kucing.